Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qad. Dan membalikkan daunnya dengan kayu itu halal. Jadi orang yang tak ada air wudu, misal kata inilah Al-Quran, dia balik dengan telunjuk kayu, cara kita dulu jamaah, bukan dengan jari, dengan kayu, entah apalah begitu, dia balikkan, itu halal, tidak masalah. Meskipun nanti ada pendapat yang halus katakan tetap tak boleh. Sebab kalau dia tak berwuduk, dibalikkan yang pakai tah kayu, kan lembar Quran tu ada di bawah, lembar Quran tu di atas kayu tadi. Jadi seakan-akan dia membawa Al-Quran tanpa wuduk. Kan gini berarti, ini kayu tu jamaahnya dia. Jadi ada pendapat yang mengatakan ini pun tak boleh. Tapi yang menjadi mudah di sini adalah tak ada masalah. Jadi kalau macam pulpen misal kata, kita mau balikkan Al-Quran pakai pulpen, tak ada masalah, walau tanpa wudu. Dan halal bagi kanak-kanak, makna belum balik, menjabatkan dia memegang Quran. Anak-anak belum balik boleh, karena mendarasnya untuk belajar Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran tak ada masalah jamaah, boleh ya. Inilah beberapa hal penting yang terkait larangan bagi orang yang tiada air wudu. Masuk kita pasal yang baru berikutnya ini, faslun. Ini adab sebelum masuk ke cara bahasa kita dulu, kakus. Bahasa orang sekarang WC. C je mak. Lain-lain lah pula kan. Kalau bahasa Melayu tandas. Tandas. Ya. Jadi kalau kita dulu sebut kakus, orang sekarang WC. Melayu tandas tuan. Jadi tak sebatas Malaysia, dia ke atas pun tandas. Kalau Kelantan kan Melayu lah. Di atas Kelantan tu jamaah Thailand Selatan, pun masih sebut tandas. Tapi logat mereka lebih terpengaruh logat Kelantan lah jamaah ya. Faslun, fasal, bermula hendaklah mendahulukan orang yang masuk tandas itu akan kakinya kiri. Perhatikan kalimat hendaklah. Jadi masuk ke tandas tadi jamaah, hendaklah kaki kiri, sunat. Makna dia tak sampai berdosa kalau masuk kaki kanan. Ini cara kita memahami kitab. Jangan bertekak-tekak. Kali kitab sebut hendaklah, maknanya kita masuk kaki kanan tak berdosa, tapi makruh jamaah. Masuklah kita kaki kiri, sunat. Dan tatkala keluarnya mendahulukan kakinya kanan.
Saya ada sakit kaki saya kanan, kata kita, tak bisa begitu. Masuk kiri, keluar pun kiri. Tetap dapat pahala kita keluar kaki kiri. Sebab apa? Sebab kita ada sakit. Saya menjelaskan seperti ini jamaah. Nanti teruskan ini kepada hukum-hukum yang lain. Semua hukum agama begitu. Makankan tangan kanan, itu sunat kata agama. Sekali waktu kita apa sebab kanan tak bisa, jangan risau, gunakanlah tangan kiri. Berpahalakah? Tetap berpahala. Mengapa? Sebab tangan kanan saya ada masalah. Terus yang lain-lain begitu jamaah. Masuk masjid kaki kanan, ada masalah kaki kanan saya, susah kali. Saya mudah kaki kiri, masuk kaki kiri ke masjid, tetap dapat pahala. Sebab apa? Kaki kanan saya ada masalah. Begitu seterusnya. Jadi hendaklah dia dahulukan kaki kiri masuk, tatkala keluar mendahulukan kaki kanan. Dan jangan ia membaca zikrullah. Perhatikan kata-kata membaca. Membaca secara hakiki maknanya adalah bersuara. Jadi kalau kitab-kitab kata tak boleh membaca, jangan lagi tanya macam mana kalau dalam hati. Pertanyaan ini tak usah muncul. Mengapa? Karena tentu yang dimaksud membaca di sini adalah membaca hakiki. Karena secara semulanya pengertian membaca itu adalah bersuara. Itu makna yang semula, mesti ke situ dulu. Baru boleh nanti kita palingkan makna hakiki kepada makna majazi. Kiasan, maksud membaca di sini dalam hati. Kalau ada qarinatun, qaf ra ya nun tabulat, qarinah, tanda. Kalau tak ada tanda begitu tak boleh. Maka yang dimaksud baca di sini baca di mulut. Ini saya ajak betul-betul memahami kitab jamaah. Walaupun bahasa Melayu dia, sastra dia tinggi. Jadi jangan ia membaca zikrullah. Apa membaca sini? Di mulut. Tak boleh. Karena pengertian hakiki membaca, pengertian semula membaca adalah bersuara. Dan suara di mulut. Walau ada orang-orang yang pandai, punya keterampilan bersuara di perut, ada itu pandai tekniknya dia jamaah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Membaca di mulut. Enggak nih, maksudnya membaca di hati. Jangan teka. Mesti ada qarinah. Qarinah tanda yang menggiring makna hakiki kepada makna majazi. Makan hati tentulah sehat, harganya pun mahal, banyak khasiat. Hati kambing kah, hati sapi kah, tahu-tahu kalimatnya begini, makan hati dia, tengoklah badannya tu kurus. Tengok, makan hati dia, tengoklah tu badannya sampai kurus begitu. Itu bukan lagi makna hakiki, sudah masuk makna majazi. Dari mana kita tahu? Ada qarinah, badannya kurus. Jadi kalau tak ada qarinah tak bisa jemaah. Akan bisa aja maksudnya gini. Oh iya, bisa. Semua itu mesti ada aturan. Nah, jadi di dalam tandas tadi itu jangan membaca zikrullah, makruh. Dalam hati boleh, bantailah. Maka sebahagian orang yang menghafal Al-Quran itu, dia melancarkan hafalannya, di tandas pun dia baca, tapi dalam hati, ya. Dan jangan ia menanggung, membawa nama Allah, nama Rasulullah, nama malaikat dan huruf Al-Quran. Jangan dibawa. Bukan huruf Arab,
huruf Al-Quran. Tentu maksudnya adalah huruf yang bersusun sudah menjadi ayat Al-Quran. Oh, ini cincin saya belinya di Arab nih. Okey, di situ ada nama Rasulullah Muhammad SAW. Oh, jangan bawa ke kamar mandi, ke tandas. Makruh hukumnya, jamaah. Ya. Tapi kalau huruf-huruf Arab biasa, tak ada masalah. Nah, huruf Arab biasa, bahasa Arabnya jengkol juga. Jangan cari bahasa Arabnya, tak ada tu. Dulu awak sekolah madrasah, guru ajarkan bahasa Arabnya rambutan Abu Sya'rin, durian Abu Syaukin. Abu artinya bapak, Sya'rin rambut. Dikena banyak rambut di kulit rambutan tadi, dibuat bahasa Arab Abu Sya'rin. Datang awak ke Arab, awak tanya orang Arab, ada jual Abu Sya'rin sini. Orang tu pun heran, apa Abu Sya'rin? Karena tak ada bahasa Arab Abu Sya'rin. Yang ada rambutan. Orang Arab pun sebut rambutan. Abu Syaukin, Abu bapak, Syaukin duri. Oh, banyak durinya pula. Awak kata ini Abu Syaukin, Pak Duri. Orang Arab pun heran. Mana ada Abu Syaukin, durian bahasa Arab. Bahasa Arabnya durian, ya durian juga. Orang dia tak tahu durian, oleh kawan saya dibawa makan durian. Saya belum datang lagi jemaah. Begitu datang dia tanya, pakai bahasa Indonesia udah pandai. Durian, kif durian. Durian sedap. Nah, sedaplah durian. Dia pun sebutnya durian, bukan Abu Syaukin. Jadi jangan cari bahasa Arab jengkol. Tak ada, tetap jengkol. Tahu-tahu tertulis di baju kaos yang kita pakai, buah durian Abu Syaukin. Kita bawalah ke tandas, tak boleh, ini huruf Al-Quran. Tidak, itu bahasa Arab. Arab tak mesti Al-Quran, tapi Al-Quran pasti Arab. Awas. Jadi kalau nampak Arab-Arab, jangan langsung kita, ini menghina Islam. Belum tentu. Orang Arab Kristen pun namanya Abdul Aziz. Orang Arab Kristen tu nama Abdul Aziz, Abdul Latif. Bilang insya-Allah, assalamualaikum, masya-Allah, subhanallah. Apa? Orang tu bahasa dia. Anda jadi masuk nanti kita ke tandas, di cincin kita ada tulisan nama Rasulullah, tak boleh. Jemaah. Ya? Tadi dijelaskan bahasanya apabila masuk WC itu tidak dibenarkan membaca. Nah, bagaimana seorang anak kita perempuan yang datang haid, ketika itu orang tuanya meninggal, bagaimana dia mendoakan sementara dia tidak bisa membaca dan dia berkata? Doa tak ada masalah. Doa tak ada masalah. Kalau doa itu bentuknya Al-Quran. Nah, ketika kita naik kereta baca Bismillahi majraha wa mursaha, itu ayat Al-Quran. Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya, itu ayat Al-Quran. Ketika kita mau tidur baca macam-macam lah, Al-Fatihah, Kahat, segala macam. Itu macam mana tu? Ulama menjawab, sebab dia sudah menjadi zikir dan menjadi doa. Orang berhadas besar pun boleh. Sebab dia sudah menjadi zikir, menjadi doa. Orang berhadas besar pun boleh. Tak ada masalah. Jadi nanti naik kendaraan dia baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sama sekali tak ada masalah. Walau dia berhadas besar. Sebab apa? Saat itu bukan lagi dia baca Al-Quran dipandang, tapi dia menjadi zikir atau menjadi doa. Sama juga kita membaca La ilaha illallah, itu kan ada di Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lantas kita zikirkan, padahal kita berhadas besar. Macam mana? Tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Begitu.
Apalagi ni ayah mak, misal tahayah dia pula meninggal, mak dia meninggal, tahu dia baca doa, dilarang orang. Jangan dilarang. Boleh, tak ada masalah sama sekali. Gitu. Jadi ini di dalam ni, jangan ia membaca zikrullah di dalam. Kalau sebelum, bacalah pula doa-doa. Nanti ada insyaAllah sampai kita. Jangan ia menanggung nama Allah, nama Rasulullah, nama malaikat dan huruf Quran. Ya, huruf Al-Quran maksudnya petikan ayat Al-Quran. Hendaklah ia menutupkan kepalanya. Sekarang tak perlu lagi, sebab tandas kita sudah bertutup. Jadi tak perlu jemaah sekarang, ya. Dan menjauhkan dirinya daripada manusia kepada tempat yang sunyi. Cuma itu tadilah, kadang desain rumah belakangan mungkin karena lahannya sempit, secantiknya tandas itu ada di belakang, namun kadang-kadang dia di tengah lah, kurang cantik. Kalau cara dulu kita, karena tanah masih banyak kosong, kita malah buang airnya jauh ke belakang. Jemaah, ke belakang jauh, entah tanah siapa pun awak tak tahu kadang. Ya, ke belakang, itulah bawa air, bawa apa lampu minyak tu. Air kita bawa ke belakang. Itu dah betul kali lah, karena memang harus tunggu. Tapi sekarang tak mungkin lagi rasanya. Macam dekat kita lah, mungkin 1-2 tempat masih ada. Karena itu sebaiknya kalau dia ngaji ni ada pula pemborong atau apa, ngerti pula kita agama, bagus juga dia kasih tahu sama yang bangun rumah, kalau boleh tandas tu bagian belakang, kalaulah. Karena disunatkan itu apa dia, menjauhkan dirinya daripada manusia kepada tempat yang sunyi. Jangan ia qada hajat pada air yang tenang, makruh jamaah ya. Dan pada air yang mengalir yang sedikit. Jadi debit air, misal ini katalah macam kita paritnya bersih, mengalir dia. Debit air yang di depan kita ini, debit airnya sedikit jamaah, bukanlah diukur dari hulu ke hilir, tentu banyaklah dia. Yang di depan kita ni tak sampailah dia 2 kulah, pas depan kita ni misal kata, itu pun makruh walau dia mengalir jamaah ya. Dan jangan berkemih pada tempat yang keras. Ternyata kita keras semua, mana ada tempat kita lembek. Nah, mau dilihat jamaah, ini alasannya dikhawatirkan air itu percik. Itu dia. Makanya hati-hati kita di tandas tu jemaah. Hati-hati di tandas tu, mau dia percik. Jangan menghadap angin, kita tidak ada lagi. Dan tempat pernaungan manusia pada jalan raya, di tempat lalu lalang orang, situ pula buang. Kadang balik pohon. Ya saya tak maulah bangsa menyalah-nyalahkan diri. Mungkin sesak, mestinya pemerintah siapkan. Tapi kadang-kadang akhlak kita ni pun tak betul. Sudah disiapkan tempat baik, airnya ada, disiram tidak. Yang lebih menyakitkan, hajat besar, kotorannya situ jamaah, itu masjid. Cuma ya ini saya harus bagi tahu. Jadi enggak bisa juga kita kadang menyalahkan satu pihak. Kita pun mau tahu juga. Kadang masuk ke masjid baunya memalukan. Bau kamar kecilnya itu, bau tandasnya itu jemaah, tidak disiram banyak. Kepada kita yang sudah mengaji ini, siram banyak-banyak. Di negeri kita ni air banyak,
Di Medan tak pernah kekurangan air. Pernah kemarau Medan kita nih? Sekemarau-kemaraunya air tetap melimpah. Kalau di Jawa tuh sungai pun kering. Itu saya alami jamaah. Kalau di tempat kita sini mana ada? Ayolah siram banyak-banyak, jangan sampai bau dia. Jadi makruh di tempat pernaungan manusia pada jalan raya, di bawah pohon kayu yang dimakan buahnya, makruh jamaah. Ya, pada lubang tanah pun makruh. Dan jangan berkata-kata, kecuali perlu. Nanti Tuan Arsyad Al-Banjari, nanti yang ngaji Sabilal baca jamaah, menjelaskan kemakruhan kita berkata-kata di dalam tandas itu ketika benda itu keluar. Jadi sedang keluar dia, kita berkata-kata, situ makruhnya. Tapi kalau pas sedang tidak keluar, tidak makruh. Begitupun apa pula perlu nyawa cakap di tandas tadi? Kecuali mendesak, iyalah. Orang sekarang bercakap tidak, tapi update status sama makruh. Jamaah. Sambil buang air besar dia mengupdate status. Atau sambil chatting dia, itu makruh. Adab kurang. Jamaah. Ya. Hendaklah menghabis-habiskan kemih dengan cara satu berdehem. Nanti kalau ada orang dehem di tandas kita, jangan tanya, kenapa kau? Tidak, sebab ada hubungan syaraf itu ke syaraf kelamin. Ada hubungannya jamaah. Sehingga dengan dehem itu diharapkan sisa keluar. Satu. Yang kedua, kelamin jamaah, pakailah tangan kiri. Saya mencontohkan tangan kanan ya. Tak pakai tangan kiri, urut ke depan, jangan balas. Jamaah, urut ke depan. Bukan genggam begini. Urut. Ini pakai jari ibu jari sama jari telunjuk. Urut ke depan 3 kali, jangan balas. Kemudian dehem. Itulah cara untuk menghabiskan kemih. Ya. Itu hukumnya sunat. Mengucaplah tatkala masuk kepada tempat itu, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Bismillahi, kalau mau kita berhentikan, bismillahi atau bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi kalau mau disambung, bismillahillahumma. Anak-anak kita belakangan di PAUD itu diajarkan, mau tidur doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Salah. Yang betul sambung semua, bismika Allahumma, bukan bismika Allahumma ahya wa amut. Salah jamaah. Tapi rata itu diajarkan bismika Allahumma ahya wa amut. Sambung. Nanti ada ngajinya dalam ilmu sharaf, mengapa disambung, mengapa tidak bismika Allahumma. Ini pun sama. Kalau mau disambung, bismillahillahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, jangan kepada engkau. A'udzubika, aku berlindung dengan engkau, bukan aku berlindung kepada engkau. Minal khubusi wal khaba'is. Banyak sekali arti khubusi wal khaba'is. Jadi para ulama khilaf terhadap arti itu. Di antara arti khubusi wal khaba'is, khubusi setan jantan, khaba'is setan betina. Maknanya jangan tertipu dengan dukun berkedok ustad. Pakai ini, ngusir setan kata. Di tandas itu tempat setan.
Jamaah. Tandas itu tempat setan. Apa bukti? Baca bismi. Bismillahi. Kalau dia berhentikan, sambung bismillahumma, bismillahillahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Atau kalau tak pakai bismi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tuhan, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari setan jantan, setan betina. Itu di WC, di tandas, di kakus, jamaah ada dia. Sebab dia ada, maka perlu kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Ada rupanya setan tu jantan betina, ada. Itu doa tadi itu, jamaah. Ya. Dan tatkala keluarnya mengatalah, kita biasanya alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afan. Ini tambah ghufranaka ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Segala puji milik Allah yang menghilangkan dari aku penyakit dan menyehatkan aku. Kita ni jamaah, kalau tak keluar benda tu sakit itu. Jadi dapat kita enak makan, dapat kita enak tidur, dapat kita enak buang. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Apa hal? Membaca doa satu sebab, menutup aurat satu sebab. Kalian mandi di mana? Kolam ya Rasulullah. Mandi di kolam gitu, tutup. Ya, kan tak nampak orang ya Rasulullah. Di dalam air itu pun ada makhluknya, kata Rasulullah. Rasul bilang gitu, selesailah sudah. Jadi baca doa satu hal, menutup satu hal. Jadi tetap sajalah menutup. Baca doa satu hal, menutup satu hal. Jadi menutup tetap, membaca doa tetap. Terlindung dari? Oh enggak, tetap nampak. Makhluk gaib tetap nampak, orang kita tak menutup. Jadi dalam Al-Quran disebut, ia bisa melihat kalian, kalian tak bisa melihat ia. Jadi makhluk gaib itu tetap bisa tengok kita, maka tutup. Kalau tak ditutup, walau dah baca doa, benar pada satu pelajaran, belum benar pada satu pelajaran, tetap tutup dia. Okey. Jadi jamaah dapat enak makan, enak tidur, enak buang. Bila tiga ni ada sama kita, tak pantas ngeluh. Sekaya apapun orang, kalau tak enak makan, udahlah itu jamaah. Sekaya apapun, dan ingat, semahal seenak apa makanan, bila sudah lewat sini sama semua. Enak makan, enak tidur, sangkinkan enaknya khutbah Jumat pun tidur. Kurang apa lagi sedapnya? Ini ada orang mau tidur pun pakai obat dia. Ada orang mau tidur mesti macam-macam dulu jamaah, saking susahnya dia tidur. Hari Jumat sore dia pergi ke vilanya, hari Minggu sore dia pulang hanya untuk tidur. Kita tidak, sedang ngaji begini pun bisa tidur. Kurang apa lagi? Ngeluh juga. Nanti jangan saya dibantah, masalah banyak kali Pak. Saya setuju, hidup sama dengan masalah. Kalau gitu elok mati pun masalah. Enak makan, bukan makan enak ya. Enak makan,
enak tidur, enak buang. Pergilah ke ruang ICU jamaah, tengoklah saudara kita yang tak bisa buang itu. Masya Allah, macam-macam kejadian. Ada yang dari lahir, ada pula setelah dewasa. Kita dapat 3 tu apa lagi? Itu makanya orang yang mengeluh ni luar biasalah. Bila udah sakit dia, udah payah makan, barulah dibilangnya enak kalian lah kata. Coba enak kalian lah kata. Kalau macam awak ni asal lembek hantam. Kita daun apa yang tak kita makan? Semua daun. Daun pintu karena keras tu, kalau lembek habis. Jamaah, habis semua. Kurang apa lagi? Saya bukan apa-apa, maka ginilah. Pernahkah kita ketika buang itu merasa nikmat besar kali dari Allah Ta'ala? Pernah tidak? Waktu buang tu, ya Allah, luar biasa nikmat Engkau ya Allah. Pernah tidak rasakan itu? Coba jamaah. Karena itu luar biasa, sangat luar biasa. Ini saya sebutlah, walaupun dia Kristen, semua kita kenal ni, utama yang dewasa, yang tua-tua. Bob Tutu Poli, kenal? Itu salah satu penyakit dia, insomnia. Tak bisa tidur sampai matinya. Itulah yang dia minta, entah di gereja, entah di rumahnya. Itu yang dia minta sama Tuhan, menurut keyakinan dia, agar dia diberikan bisa tidur. Kita alhamdulillah ngaji tidur, sembahyang Jumat tidur, khutbah waktu buka aib orang aja yang melek awak. Kurang apa lagi? Kurang apa? Saya istimewa yang muda-muda ni, ayo jangan ngeluh. Jangan ngeluh, istimewa yang muda-muda, jangan ngeluh. Sebab hidup sama dengan masalah. Bisa selesaikan, enggak bisa mau macam mana lagi jemaah? Ya rumah awak bocor tengah malam, bisa selesaikan, nempelnya, nutupnya, tutup. Tak bisa udah, mau macam mana jemaah? Jadi itulah maka ni dipakai ghufranaka, ampunkan aku harap ampunanmu Tuhan. Sebab boleh jadi kita lalai akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang menghilangkan dariku penyakit dan menyehatkan aku. Itu doa. Keluar kaki kanan, gitu ya. Baik, selesai. Sebelum diteruskan ada hal. Faslun, bermula ini satu fasal. Bermula yang mewajibkan mandi itu 5 perkara. Pertama, mati, lain daripada mati syahid. Selain mati syahid wajib mandi. Jemaah, dimandikan. Nah, memandikan mayat itu tak ada hubungan dengan mengangkat hadas. Jadi memandikan mayat itu tak ada hubungan dengan menghilangkan hadas sama sekali. Sebab tujuan mandi itu adalah an-nadhafah, bersih. Karena itulah memandikan mayat tidak perlu niat. Akibatnya lebih lanjut, non-muslim pun boleh memandikan mayat orang Islam. Hukum dulu jamaah, hukum dulu. Bahwa masih ada lagi orang Islam, ngapa pula orang non-muslim? Itu lain hal. Tapi saya mau sampaikan hukum. Nah, jadi jamaah, orang mati wajib mandi selain mati syahid. Mati syahid ada 3. Satu, syahid akhirat. Syahid akhirat adalah mati dalam keadaan-keadaan tertentu. Misal melahirkan, misal ketimpa barang-barang berat, misal penyakit-penyakit berat, mati tenggelam, mati terbakar. Kalau di kitab selalu disebut sakit taun. Taun tu difteri, jamaah. Sakit-sakit berat. Itu dapat syahid akhirat. Artinya di akhirat dia mendapat fasilitas seperti orang mati syahid.
Namun di dunia 4 fardu kifayah tetap dikerjakan. Dimandikan, dibungkus, disembahyangkan, ditanam. Dengan catatan, bila peristiwa-peristiwa tadi dalam keadaan taat, bila tidak, tidak. Contoh, dia curi minyak, ketahuan lari, tuk tabrakan, mati, syahid, tidak. Ini mati maksiat. Dia maaf. Dia curi sawit, ketahuan sama pemilik, lari, jatuh ke dalam kolam, jatuh ke dalam sumur, mati, syahid, tidak. Dalam keadaan maksiat. 2, jadi dia tetap dimandikan ya. 2, syahid dunia, tidak akhirat. Siapa itu? Orang yang berperang di jalan Allah, mati karena perang itu, tapi niatnya bukan karena Allah, supaya disebut pahlawan, disebut pemberani, dihargai orang, dihormati orang. Ini syahid dunia, tidak syahid akhirat. Tapi karena niat persoalan hati kita tidak tahu, maka kepada dia haram dimandikan, haram dibungkus, haram disembahyangkan, hanya wajib ditanam. Dimandikan juga oleh seseorang, bersihlah dia. Memandikannya hukumnya haram. Di akhirat nanti dia akan menuntut kepada yang memandikan, sebab darah orang mati syahid akan Allah ubah aromanya menjadi aroma kasturi. Kasturi, sependek yang saya tahu, adalah minyak paling wangi, sebab dia berasal dari kijang. Jadi kijang tua itu, jamaah yang tua, itu dari pori-pori mendekat kepada bahagian belakangnya, biasanya keluar darah, bergumpal-gumpal. Itu diambil, tanpa ditambah zat apapun, dibiarkan dia berubah dengan sendirinya. Itulah menjadi minyak kasturi. Harganya super mahal, karena mendapatkannya sulit. Bukan nama kasturi ya. Sebab kalau nama kasturi tempat kita ada juga tuh, 15.000 dia. Ini saya perlu terangkan supaya orang jangan nanti salah faham. Bukan itu, bukan jamaah. Jadi orang mati syahid dunia, tidak akhirat. Oke. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Dia berperang di jalan Allah, niatnya karena Allah, mati karena perang itu. Dia haram dimandikan, haram disembahyangkan, dia haram dimandikan, haram di kafan, haram disembahyangkan, hanya wajib dimandikan. Maka disebut dari situ lain yang mati syahid, yaitu syahid dunia dan syahid dunia akhirat, tak boleh dimandikan. Mayat itu disembahyangkan kalau sudah dimandikan. Ini hati-hati jamaah ya. Kan belakangan kita perhatikan nih, mau sembahyang gaib terhadap muslim yang meninggal di Palestina. Begitu. Baru boleh disembahyangkan kalau dimandikan. Yang kita tengok tak ada dimandikan. Mana sempat lagi mandi begitu, dah 8.000 lebih kurban. Tanam, tahu kita sembahyang gaib di sini. Sampai warga muslim Palestina mengemukakan, tidak perlu kalian sembahyang gaibkan kami, karena kami masih hidup lagi melawan Israel itu. Ini saya mau bagi tahu jamaah hukum agama ni. Jadi jenazah itu haram disembahyangkan kecuali setelah dimandikan. Informasi yang kita dapat, kan mereka tak dimandikan saudara kita muslim Palestina itu. Tahu kita sembahyang gaib di sini. Yang paling tepat adalah kunut nazilah. Itu yang paling tepat. Sila. Hamzah mati disolatkan Nabi. Salah tu. Yang nampak Rasulullah dimandikan malaikat sahabat. Gitu. Jadi mana ada Hamzah dimandikan? Orang mati tak ada. Tak ada.
Malah ada sahabat yang nampak Rasul dimandikan oleh malaikat. Itu ada. Jadi Hamzah tak dimandikan. Dia mati syahid. Orang mati syahid tak dimandikan. Gitu. Ya. Nanti kalau dapat rujukannya tolong beritahu saya. Kan saya bisa saja salah. Nanti beritahu saya. Nanti kita cari, kita klarifikasi. Macam mana? Macam mana disolatkan kalau tak dimandikan? Tak boleh. Jadi jenazah itu haram disolatkan kalau tidak dimandikan. Tak boleh sama sekali. Ya. Dah dimandikan, ada bau juga, tetap solatkan. Kadang bukan bau aja pun, maaf kata naudzubillah summa naudzubillah, kita tak ada maksud apa-apa, kadang keluar darah pun. Sudah dimandikan dia oleh Tuan Bilal, diupayakanlah supaya darah tadi berhenti. Alhamdulillah berhenti, tapi tengah jalan keluar juga lagi. Tetap disembahyangkan. Tetap. Gitu dia jemaah. Kadang tidak harus Bilal, tidak. Yang terbaik memandikan mayat adalah waris. Tadi sembahyang tadi. Apa mandikan? Memandikan ya. Yang terbaik memandikan mayat itu terus sampai nanti menanam adalah waris, ahli waris. Yang terbaik, bukan yang benar. Cuma kenyataannya kadang ahli waris maaf saja tak mengerti hukum jenazah. Tuan Bilal mengerti. Itulah maka kita minta tolong sama Bilal. Jadi kalau hukum fikihnya pula, dari mulai memandikan sampai menanam, yang terbaik adalah waris. Bahkan kalau dalam kitab fikih dijelaskan tuh, siapa lebih dulu, ayahnya kah, anaknya kah, suaminya kah, istrinya kah, seterusnya. Jamaah. Jadi yang terbaik waris. Tapi kenyataannya tak satu dua waris itu yang tak mengerti. Maka Bilal lah. Nah, cuma kadang-kadang depan saya ni kalau ada yang Bilal, jamaah saya minta izin, lapang-lapangkan hati. Cuma kadang-kadang Bilal ni mudah kali tersinggung. Waris daripada mayit ada yang sanggup, tak dikasih Bilal. Diambil itu oleh waris si mayit, Bilal merajuk. Kesudahan nanam bungkus pun dia tak mau ikut lagi. Sembahyang kan tak mau ikut lagi. Kalau depan jamaah ni ada yang Bilal, lapang-lapangkanlah hati. Lapangkanlah. Terus kalau kita pula ada ahli musibah, adatnya, saya tak tahu adat kita diterjun ni, biasanya Bilal tu kan dapat macam-macam lah benda-benda dari keluarga ahli musibah. Nah, anda ahli waris yang urus tadi, benda-benda tadi tetaplah kasih kepada Bilal. Senang hati jamaah. Tapi kerana panjang ni urusan, saya fikir nanti udahlah. So ayah saya meninggal, Bilal yang urus. Nanti kalau awak ambil, itu tadilah hati tadi. Mereka lah yang ngurus. Awak tengok lihat, okey dah, udahlah. Kalau kita yang ngurus lebih kemas lagi jamaah. Kena yang ngurus Bilal. Jadi waris bukan mesti Bilal. Tapi pula kalau memang Bilal yang ngerjakan, kerjakan. Kalau waris yang ngerjakan, Bilal lapang hati. Benda-benda yang biasa dapat kepada Bilal pula. Ya, begitu. Sudah. Jadi mati. Masuklah pula Isya. Jadi yang wajib mandi itu 5, 1 mati. Akan datang janabat. Apa ukurannya janabat? Jemaah. Ini agak apalah sikit ya. Saya tak berjanji minta maaf sama yang lajang-lajang. Kerana ni hukum fikih mesti
jelaskan. Apakah bila benda laki-laki bertemu benda perempuan begini saja dah janabat? Atau belum? Apa ukurannya? Walaupun tak sampai urai sini, insya-Allah ada sikit jamaah. Tapi itu dalam beberapa malam Khamis depan lah. Ya, malam ni sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.